Bab mengenal kejadian diri dan diri sejati. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua. Bab mengenal kejadian diri dan diri sejati. Bermula diri itu terbagi menjadi dua. Jadi diri ini, ya diri saya, diri Tuan Anto, Tuan Burhan. Jadi diri kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, diri yang ditiupkan. Ya. Jadi diri kita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diri yang ditiupkan. Terus yang kedua adalah diri yang diciptakan. Ya. Jadi diri ada dua, diri yang ditiupkan dengan diri yang diciptakan. Kita masuk kepada pembahasan diri yang ditiupkan. Diri yang ditiupkan adalah diri yang sebenar diri, ya. Jadi diri yang ditiupkan adalah diri yang sebenar diri. Kesalahan orang ketika belajar ilmu hakikat menggunakan nafsu, salah nyimpulin di sini. Diri yang sebenar diri adalah Allah, Ustadz, katanya. Berarti aku adalah Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kafir, ya. Jadi diri yang sebenar diri itu adalah diri yang ditiupkan. Bukan diri yang sebenar diri itu Allah. Kalau memang Anda Allah, coba minta duit 1.000 triliun, nggak bisa wujud di depan, kan? Berarti diri ini siapa? Berarti diri yang sebenar diri itu siapa? Ya. Ini yang kita kaji sekarang, ya. Diri yang sebenar diri atau diri yang ditiupkan, yaitu diri yang tidak melewati proses penciptaan, tetapi diri ini adalah tiupan dari Ruhul Ahmad pada zaman azali dulu. Diri ini yang menyaksikan Allah Ta'ala pada dialog persaksian yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ustadz, mohon dijelaskan penyakit jasad, hati, jiwa, roh agar kami mudah mengetahui dan memilahnya agar tidak rancu, Ustadz. Baik, pelan-pelan dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. Jadi tuan-tuan, diri yang ditiupkan adalah diri yang sebenar diri, yaitu diri yang tidak melalui proses penciptaan, tetapi prosesnya adalah proses kejadian, atau proses tajalli, atau proses manifestasi, atau tiupan dari Ruhul Ahmad yang ada pada zaman azali, yang kami jelaskan pada kejadian sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Pernah kami sampaikan tuan-tuan, untuk memahami pembahasan yang selanjutnya, pembahasan sebelumnya harus dipahami, karena dia bersifat struktural, ya. Nah, jadi diri yang ini yang menyaksikan Allah Ta'ala pada dialog persaksian yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkaulah Tuhan kami. Itu sudah dihafal semua, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, bagaimana ruh itu bisa menyaksikan Allah Ta'ala? Ya, kami sudah jelaskan pada saat kejadian sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyalah yang menyaksikan dirinya sendiri menggunakan ruh, ya. Jadi ruh itu adalah tajalli sifatnya Allah Ta'ala, atau manifestasi. Manifestasi yang ketiga setelah manifestasi Nur Muhammad dan Ruhul Ahmad. Ya, kami sudah sampaikan secara gamblang di pembahasan yang pertama. Nah, jadi ruh itu menyaksikan Allah bukan karena kuasanya, tapi Allah yang menyaksikan dirinya sendiri menggunakan ruh. Meminjam ruh, tapi kan ruh nggak dipinjam. Ya, jadi ruh itu adalah tiupan, bukan diciptakan. Ya, diterangkan di dalam hadis, ya, fayanfukhu fi ruhi wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditiupkan padanya ruh.
Nah, peniupan ruh ini juga kami sudah jelaskan pada saat alam rahim. Ya, alam rahim di video sebelumnya. Jadi kalau tidak memahami kejadian ada dan tidak ada, terus nanti alam rahim, alam dunia, alam barzakh, nanti tidak bisa memahami bab yang kedua. Jadi bab kejadian diri. Jadi alam diri yang diciptakan, diri yang ditiupkan adalah diri ruh. Diri yang dulu bersaksi kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah diri yang diciptakan, ya, atau diri jasad, atau diri kasar ini. Jadi diri kasar ini melalui proses penciptaan. Dari jasad ini tercipta dari 4 bentuk alam semesta, yaitu unsur cair, unsur padat, unsur panas, dan unsur gas. Ya. Dari daging diciptakan dari tanah, dari diri tulang diciptakan dari air, diri darah diciptakan dari api, diri urat diciptakan dari angin. Ya. Jadi hanya filosofi atau kejadian, filosofi atau kejadian. Ya. Jadi perwujudan alam semesta itu kami sudah jelaskan, ya. Perwujudan alam semesta itu kami sudah jelaskan. Nanti bisa dicek di video penjelasan setelah keadaan ada itu ada. Ya. Nah, baik, supaya clear, ya. Diri yang kasar adalah diri yang diciptakan. Jadi diri jasad ini melalui proses penciptaan. Diri yang kasar ini atau diri jasad ini melalui proses penciptaan. Sedangkan diri yang ditiupkan itu tidak diciptakan, tapi adalah percikan atau tiupan atau manifestasi daripada Ruhul Ahmad, daripada Ruhullah, daripada Ahad itu sendiri. Ya. Nah, jadi saya kasihkan ilustrasi. Ini diri jasad, diri yang diciptakan. Terus datanglah diri yang ditiupkan. Anggap ini diri yang ditiupkan. Ketika diri yang ditiupkan ini masuk ke dalam jasad, istilahnya dikawinkan dengan jasad, ya. Jadi diri yang pendatang adalah diri jasad, diri penduduk asli adalah diri yang ditiupkan. Ya. Ketika diri yang ditiupkan masuk ke dalam jasad, hidup jasad nih. Hiduplah jasad. Ketika ruh itu mengisi rongga-rongga di dalam jasadnya, hidup jasad ini namanya nyawa. Ya. Ruh yang tadi itu berubah nama, namanya nyawa. Nah, ketika diri yang sudah ini, hidup ini, memiliki dia kesadaran. Ya. Sadar dia duduk, sadar dia jalan, sadar dia ngomong, sadar dia makan. Kesadaran ruh ketika sudah di jasad yang memiliki kesadaran ini namanya jiwa. Ya, namanya jiwa. Lalu ketika dia memiliki kesadaran, dia kan punya perasaan. Perasaan cinta, perasaan bosan, perasaan rindu. Nah, perasaan itu adalah wadah tempat menempelnya rasa dari kesadaran itu. Nah, wadah ini namanya hati atau kolbu. Nah, jadi ruh kita atau diri yang ditiupkan itu, dia memiliki karakter menjadi 3 di dalam diri. Ada karakternya menjadi perasaan, namanya hati. Ada karakternya menjadi kesadaran, namanya jiwa. Ada karakternya menjadi sumber hidup, alat hidup atau ruhul idofi, maka dia menjadi nyawa. Tapi satu jua, dia itu ruh. Ya. Jadi hati, jiwa, dan ruh itu satu sebetulnya, yaitu diri yang ditiupkan. Nah, jadi yang namanya hati juga termasuk bagian dari ruh, jiwa juga termasuk bagian dari ruh, hidup juga termasuk daripada manifestasi ketuhanan yang diberikan kepada ruh. Ya, jadi ruh ditiupkan ke dalam jasad, kesadaran ruh di dalam jasad, kesadarannya namanya jiwa, perasaannya namanya hati, hidupnya namanya nyawa. Nah, jadi penyakit hati, penyakit jiwa secara makna rasa itu sama. Hasad itu penyakit hati, penyakit jiwa. Tapi penyakit jiwa menurut metodologi syariat, metodologi tarekat dan hakikat. Ya.
Tapi kalau penyakit jiwa menurut metodologi syariat adalah penyakit orang yang seperti orang yang gila, di RSJ, itu penyakit kesadaran atau penyakit jiwa. Kalau penyakit hati menurut syariat adalah sakit hati. Jadi sakit hati itu adalah orang yang sakit hatinya, orang yang sakit perasaannya. Penyakit jiwa adalah orang yang sakit jiwanya atau sakit kesadarannya menurut syariat, menurut sebab akibat, menurut alamul syariat ini. Adapun menurut kajian tarekat hakikat yang dikatakan penyakit jiwa dan penyakit hati itu seperti hasad, penyakit ruh juga termasuk hasad, iri, dengki, hubbul dunia, hubbul mal, riya, takabur, sama'ah, gibah. Ya, jadi semua itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa secara makna hakikat dan tarekatnya. Nah, jadi sebetulnya hati, jiwa, dan ruh itu tidak beda. Dia adalah bagian dari diri yang ditiupkan kepada kita. Dia adalah bagian dari ruh. Ya. Ketika dia sadar namanya jiwa. Ketika dia punya perasaan namanya hati. Ya. Ketika dia menimbang namanya akal. Ketika dia ingin namanya hawa nafsu. Dia satu kesatuan sebetulnya. Cuman kita membaginya supaya kita memahami. Ya, kita membaginya untuk memahami. Memahami apa? Memahami 4 kaidah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena kalau tidak dibagi diri itu, nanti linglung sendiri, bingung sendiri. Ya, nanti kita akan jelaskan di bab takdir ya, di bab takdir. Ya. Kenapa kita harus terbagi untuk dapat memahami? Ya. Pada hakikatnya dia satu, ruh itu sendiri. Nanti kan bingung nanti. Lah, kan yang nakdirin saya mencuri kan Allah. Masa saya masuk neraka? Nah, gitu kan? Bingung jadinya. Ada seorang sedang mencuri. Apakah dia bisa mencuri tanpa digerakkan Allah? Kalau saya mengatakan dia bergerak sendiri, saya syirik dong. Karena ada kuasa lain selain dari kuasa Allah. Kalau saya mengatakan kalau dia digerakkan oleh Allah, saya zalim dong, menempatkan Allah yang maha suci dalam kesalahan. Nah, bingung kan? Nah, caranya nanti kita jelaskan setelah kita membaginya. Ya, nanti kami akan sampaikan setelah pembahasan sifat 20, terus pembahasan rukun iman, sampai ke pembahasan takdir, baru menjadi kelakuan kita. Nah, baru menjadi kelakuan kita. Tapi saya sudah sampaikan, belajar jangan pakai nafsu, pelan-pelan, ya, pelan-pelan resapi, pelan-pelan resapi. Baik, kita lanjutkan ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata padanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Baik, jadi diri yang diciptakan ini, dia diciptakan dari 4 anasir, ya. 4 perwujudan diri yang kasar ini. Ada perwujudan cair, ada perwujudan gas, ada perwujudan padat, ada juga perwujudan panas, ya, atau kalor. Jadi dari situlah diri badan kita, diri daging kita dicipta dari tanah, diri tulang kita dicipta dari air, diri urat kita dicipta dari angin, diri darah kita dicipta dari panas. Baik. Sub selanjutnya adalah mengenal diri. Ya. Jadi kami sudah sampaikan tadi bahwa diri itu terbagi menjadi 4 lapisan. Namun sebenarnya diri itu hanya 2, diri yang ditiupkan dan diri yang diciptakan. Untuk memahami kejadian dan untuk menempatkan kaidah makom, maka dibagilah diri itu menjadi 4. Pertama, diri jasad. Diri jasad ini adalah tubuh kita, panca indera kita, baik di luar maupun di dalam. Jantung kita, paru-paru kita, lambung kita, kulit kita, semuanya ya yang diciptakan ini atau diri jasad ini. Ya. Terus yang kedua adalah diri hati, ya.
Diri hati adalah diri perasaan kita. Jadi hati itu adalah wadah tempat menempelnya rasa. Ya. Wadah tempat menempelnya rasa, rasa rindu, rasa benci, rasa sayang. Namanya diri hati. Ya. Atau secara bahasa simpelnya diri hati itu adalah perasaan. Ya, perasaan kita. Yang ketiga adalah diri jiwa. Diri jiwa ini adalah kesadaran kita. Ya, diri jiwa itu adalah kesadaran kita. Nah, jiwa ini bahasa Arabnya nafs. Ya, bahasa Arabnya nafs. Jadi diri jiwa ini dia memiliki keinginan. Keinginannya namanya hawa nafsu. Diri jiwa ini, diri nafs ini punya pertimbangan. Pertimbangan itu namanya akal. Akal, ya. Terus yang keempat adalah diri ruh, ya. Diri ruh adalah wadah dari sifat hidup itu sendiri. Ketika diri ruh merasakan, namanya hati. Ketika diri ruh sadar, namanya jiwa. Ketika diri ruh hidup pada dirinya, namanya nyawa. Diri ruh ini yang sudah kami jelaskan pada bab sebelumnya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, alhamdulillah kita sudah membahas tentang alam akhirat dan kejadian diri. Besok kita akan lanjut ke proses penciptaan diri Adam dan proses penciptaan Siti Hawa. Lalu kita lanjutkan kepada kisah iblis secara dua metode, metode syariat dan metode hakikat. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu bab Islam, ya, bab rukun agama yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara kita jauh daripada penyakit hati? Nah, jadi nanti makna hakikat daripada puasa pada bulan Ramadan itu yang nanti kita bedah untuk bagaimana cara kita jauh daripada penyakit hati. Tapi untuk simpelnya, ya, Maaf Ustaz, sebelum ruh ditiupkan, adakah asal-usul kok bisa disebut ruh? Ya, baik. Kita selesaikan dulu pertanyaan Bunda Zahra, ya. Secara simpelnya gini, perbaiki sholat kita, terus ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Secara simpelnya ini, secara simpelnya. Kalau ada orang menghina kita, ikhlas karena Allah. Ya, yakin bahwa orang yang ngomongin kita itu nggak bisa ngomongin kita kecuali atas izin Allah. Nah, terus kalau Allah udah izinin, kita harus ridho atas kejadian itu. Ya. Jadi di pandangan kita, dia ngomongin kita itu yang nampak pada diri kita itu zikir. Ya. Yang nampak pada diri kita itu zikir. Tapi yang nampak pada diri kita adalah diri dia itu adalah kesengsaraan gitu, sakit hati. Nah, jadi gitu caranya. Niatkan semata-mata karena Allah. Semuanya niatkan semata-mata karena Allah. Simpelnya begitu. Nanti penjelasannya nanti kami sampaikan. Tapi secara simpelnya seperti itu. Maaf Ustadz, sebelum ruh ditiupkan, adakah asal-usul kok bisa disebut ruh? Nama ruh itu Allah sendiri yang menyebutnya. Ya. Nama ruh itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebutnya. Nah, jadi begini tuan-tuan. Dulu sebelum ada makna dan keadaan dulu. Sebelum ada yang disebut ada. Sebelum ada yang disebut tidak ada. Jadi ada dan tidak ada, keduanya belum ada. Ruang, waktu belum ada. Saat itu, sebelum itu, setelah itu, semua yang bersifat waktu dan bilangan belum ada. Semuanya belum ada. Ya. Bahkan keadaan ada itu belum ada, keadaan tidak ada juga belum ada. Nah, sampai sini
bahasa selanjutnya yang saya akan gunakan tidak sepenuhnya bisa mewakili keadaan itu. Ya. Sampai sini bahasa itu mati. Karena bahasa apapun yang akan saya gunakan tidak bisa menyipati keadaan itu. Tetapi saya gambarkan walaupun maknanya nggak begitu-begitu amat, ya, tapi ini gambaran saja. Karena bahasa sudah hilang loh di sini. Bahasa belum ada, keadaan ada belum ada, keadaan tidak ada belum ada. Jadi dulu ada yang disebut ahad, tapi nggak bisa disebut ahad juga nggak bisa disebut dulu. Namanya ahad. Ya. Ahad ini ingin dikenal. Keinginan dirinya dikenal itu muncullah 99 nama ahad itu. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Qudus. Keadaan dari sifat makna atau nama sifat itu bermanifestasi menjadi Nur Muhammad. Itu belum ada, tidak ada juga belum ada. Lalu gaiblah ahad itu, di dalamnya Nur Muhammad itu. Tapi ketika dia di dalam, dia tidak bisa disebut ahad, tapi dia disebut Ahmad. Tapi nggak bisa dibayangkan dalam luar seperti dimensi ketiga. Kan saya sudah sampaikan, dimensi ketiga itu nggak ada atas bawah, luar dalam, kiri kanan. Waktu juga belum ada setelah itu. Mana yang duluan, Nur Muhammad atau Ahmad? Yang nggak ada yang mana duluan, mana yang belakangan. Karena yang belakangan dan duluan keadaan sebelum dan keadaan sesudah itu belum ada. Kan nggak bisa dijelasin kan? Nah, tapi intinya ahad itu di dalam, Nur Muhammad itu di luar. Dari Nur Muhammad ini diciptakan segala sesuatu yang ada dan tidak ada. Ya. Nah, dari Ruhul Ahmad yang di dalam Nur Muhammad itu jadi ruhnya Anda. Jadi ruh saya, jadi ruh kita semua. Apakah ruh itu banyak? Ruh itu banyak, tetapi hidup itu satu. Ruh itu banyak, ada ruh saya, ada ruh Bunda Zahra, ada ruhnya Mas Antok. Tapi hidup itu satu. Hidup yang ada pada diri saya sama seperti hidupnya Bunda Zahra. Sama semua. Tapi ruh kita yang berbeda-beda. Kok bisa disebut ruh? Karena Allah yang menyebutnya ruh. Karena Allah yang menyebutnya ruh. Ya. Jadi lapisannya itu, kalau berbahas diri ke dalam, maka sebutannya ruh, Ruhul Ahmad, Ruhullah Ahad. Ruhul Ahmad, Ahad. Jadi ruh, Ahad, ruh, Ahmad, Ahad. Kalau ke dalam. Kalau keluar, Adam, Muhammad, Allah. Gitu loh. Jadi kalau ke dalam ucapannya Ahad, Ahmad. Kalau keluar ucapannya Allah, Muhammad. Kenapa disebut ruh? Karena dia keluar. Karena dia keluar. Tapi kalau di dalam nggak bisa disebut. Karena ruh itu tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa. Dia rahasia ruh itu. Tapi ada di diri kita. Diri kita yang sebenarnya diri sudah. Untuk mengetahui perbuatan kita itu dari Allah bagaimana Ustaz? Hidup Anda makin tenang. Hidup Anda makin tenang, hidup Anda makin tidak ada inna auliya Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi nggak ada kekhawatiran, nggak ada sundah gulana, nggak ada kebingungan. Ya. Ustadz izin bertanya, apakah penciptaan jin juga dari pancaran Nur Muhammad? Dari Nur Muhammad ini, pertama dicipta adalah kolam. Ya, makhluk pertama itu adalah kolam. Lalu Allah mengatakan, uktub ya kolam, ditulislah semua kejadian alam semesta ini oleh kolam. Lalu alam semesta ini meledak. Jadi alam semesta itu berawal dari satu titik. Ya. Lalu satu titik ini meledak. Meledakan itu namanya Big Bang menurut fisika. Tetapi di dalam pekajian hakikat, ledakan itu satu titik itu adalah titik di bawah ba. Bismillah, dengan namaku, dengan zatku Allah, ku mulai alam dunia ini, alam semesta ini. Dengan tajalli ar-Rahmanku dan ar-Rahimku. Jadi kita hidup dunia itu karena Rahman Rahim, karena sifat. Nah, dari mana jin dan malaikat diciptakan? Setelah semesta meledak. Semesta meledak, terjadilah 4 anasir awal. Anasir cair,
angin, anasir padat tanah, anasir panas api, anasir gas angin. Nah, dari api itu cahayanya jadi malaikat, jilatan api hawa panasnya jadi jin. Jadi semesta meledak dulu, Big Bang meledak dulu, barulah adanya semua yang dikatakan ada, surga, neraka, semua terjadi dengan tulisan kolam. Cuman memahami surga neraka itu nggak bisa memahami dengan dimensi yang kita pahami saat ini. Jadi, apakah jin juga dari pancaran Nur Muhammad? Jin berasal dari alam semesta 4 anasir itu. 4 anasir ini baru berasal dari Nur Muhammad. Baru berasal dari kolam berasal dari Nur Muhammad gitu. Urutannya gitu. Jadi kalau berbicara luar, kita pakai Allah Muhammad. Kalau berbicara dalam, kita pakai Ahad dan Ahmad. Jadi untuk mengetahui perbuatan kita itu dari Allah bagaimana Ustaz? Seperti yang saya sampaikan tadi. Hidup Anda makin tenang. Hidup Anda makin tenang, tidak susah ya. Jadi bukan berarti susahnya secara ekonomi, maksudnya perasaan Anda. Ya. Jadi kalau keadaan dunia ini secara material akan selalu berubah, ada siklusnya. Ada saatnya kita punya uang, ada saatnya kita nggak punya uang. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita menderita. Tapi kalau kita sudah mengenal diri, mengenal Allah, walaupun keadaan dunia ini berubah, kitanya tetap tenang. Karena hukum luar badan ini selalu terikat oleh siklus dunia itu sendiri. Kiri, kanan, atas, bawah, laki, perempuan, semua bersiklus, berputar-putar di situ. Nah, tapi bagi wali-wali Allah atau orang yang mengenal Allah Ta'ala, mau dia gak ada duit, bahagia. Ada duit, bahagia. Di dalam dirinya dia tenang gitu. Dalam dirinya itu tenang. Sempat ada istilahnya perbedaan pendapat ya. Teman-teman kita dari Wahabi mengatakan kolam makhluk yang pertama. Teman-teman dari tasawuf mengatakan Nur Muhammad yang pertama. Teman-teman ada juga yang mengambil pendapat tengah-tengah. Kolam itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad juga adalah kolam. Tapi kami berpendapat Nur Muhammad itu dimensinya lebih halus. Karena keadaan ada belum ada, keadaan tidak ada belum ada. Kolam itu bisa dikatakan diciptakan karena keadaan ada sudah ada, keadaan tidak ada juga sudah ada. Maka kami berpendapat Nur Muhammad itu adalah tajalli. Ya, Nur Muhammad itu adalah manifestasi. Simpelnya Nur Muhammad dan Ruhul Ahmad itu adalah pembatas. Pembatas dari apa? Pembatas dari kesimpulan kita, dari pemikiran kita. Karena kalau tidak ada Nur Muhammad dan Ruhul Ahmad, nanti orang bisa ngaku Allah. Ternyata aku adalah Allah, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Ya. Itulah kenapa dibatasi. Karena Allah Ta'ala itu hijab. Karena Allah Ta'ala itu gaibul ghuyub. Dan hijabnya adalah Muhammad. Hijabnya adalah Ruhul Ahmad. Nggak sampai orang kepada Allah kalau tidak melewati Muhammad. Kang Sukma, saya punya guru. Guru saya katanya seorang wali Allah. Tapi menghalalkan yang Rasulullah haramkan. Berarti dia bukan wali Allah. Intinya orang nggak sampai kepada Allah kalau nggak lewat Muhammad. Nah, sekarang gimana Muhammad SAW ya? Nah, gimana sholat beliau, gimana zikir beliau, gimana syariat beliau. Itu saja, simpelnya seperti itu. Orang nggak akan sampai Allah kalau nggak lewat Muhammad. Orang nggak akan sampai Ahad kalau dia nggak lewat Ahmad. Jadi walaupun Anda merasa diri sudah ma'rifat hakikat, bisa terbang di atas langit, bisa berjalan di atas air,
tetapi Anda menghalalkan yang haram, maka saya tidak ikut. Walaupun Anda katanya ma'rifatullah lapis 10, murqabah 20 gitu kan, saya tidak ikut. Saya bukan berarti suci, enggak, saya juga pendosa, tetapi saya nggak mungkin membenarkan hal yang haram gitu. Halal, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Bahkan sampai ada seorang, mohon maaf ya, oknum seorang ustadz yang mengajak santrinya untuk berhubungan badan, terus dia katakan, kamu tidak berdosa kok berhubungan intim sama saya, toh juga yang berhubungan Allah, katanya. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak bisa bergerak kecuali Allah yang gerakin. Saya nggak bisa bergerak kecuali Allah yang gerakin. Kita nikmati saja. Apa yang terjadi? 20 santriwatinya dicabuli gitu. Coba. Ini kalau Anda Sayyidina Umar udah digetok semua itu. Kami mohon maaf tuan-tuan apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, karena itu berasal dari diri kami. Salahkan kami tuan-tuan, kami mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya. Namun apabila itu benar, maka itu datang dari Allah, bukan datang dari diri kami. Sesungguhnya kami adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah, salahkan kami mohon maaf. Tapi kalau itu benar, itu datang dari Allah Ta'ala, bukan datang dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing badan kita agar bersyariat sesuai syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita agar bertarikat dengan tarikatnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah membimbing jiwa kita agar berhakikat sehakikatnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing rasa kita, ruh kita agar ma'rifat Muhammad SAW.